Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penaksiran. Teori penaksiran seringkali seseorang dituntut untuk membuat dugaan yang rasional dalam kondisi yang penuh ketidakpastian tanpa informasi yang lengkap. Agar dugaan yang dilakukan dapat mendapatkan suatu dugaan yang baik, maka mereka harus menguasai konsep pendugaan secara statistik. Lalu, apa sih itu penaksiran? Nah, pengertian dari penaksiran atau pendugaan yaitu keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Pada penaksiran, kita mengambil sampel untuk dianalisis sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi atau parameter populasi. Ada kriteria penaksir yang baik. Untuk mendapat penaksir atau angka penduga yang baik, maka dalam hal ini statistik sampel digunakan untuk menduga parameter populasi itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak bias. Statistik sampel yang digunakan sebagai penduga atau penaksir harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga atau harapan penduga yang sama dengan yang diduga. Yang kedua adalah efisien. Statistik sampel memiliki standar deviasi atau simpangan baku atau standar error yang kecil. Bila ada lebih dari satu penduga, maka yang mempunyai variasi yang paling kecil. Yang ketiga ada konsisten. Jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Dan yang terakhir ada kecukupan. Artinya suatu taksiran dikatakan memiliki kecukupan jika taksiran tersebut dapat memberikan informasi yang cukup mengenai sifat populasinya. Dalil penting dalam teori penaksiran. Artinya jika X memiliki suatu distribusi atau apapun dengan rata dan varian, maka untuk sampel besar, NX akan mendekati suatu distribusi norma dengan rata dan varian. Simbolnya pada parameter atau populasi yang pertama ada rata populasi, simbolnya itu mu X. Jika dalam statistik sampel, rata sampel disimboli oleh X bar. Yang kedua ada variasi populasi, simbolnya yaitu sigma X pangkat 2. Dalam statistik sampel, varian sampel simbolnya yaitu SX pangkat 2. Yang ketiga ada standar deviasi, simbolnya yaitu sigma X. Jika dalam statistik sampel, standar deviasi simbolnya adalah SX. Selanjutnya ada terminologi pada populasi dan sampel. Pada populasi, dari populasi apakah mengikuti rata-rata, varians, atau standar deviasi atau kesalahan baku atau simpangan baku. Dan pada sampel akan diteliti atau dianalisis berdasarkan sampel yang menghasilkan X bar atau S pangkat 2 atau S. Selanjutnya adalah permasalahan dalam teknik penaksiran. Dalam penelitian yang mana kalau kita mengambil sampel, apakah dia mampu mewakili populasi atau tidak. Jadi sampel itu sebenarnya digunakan untuk mengeneralisasi keputusan untuk sebagai populasi di mana populasi itu diteliti berdasarkan sampling atau teknik sampling. Yang mana kalau pengambilan sampel atau teknik sampling itu kemungkinan hasilnya bisa saja sampel mewakili populasi dan bisa saja sampel tidak atau terpisah dari populasi. Adapun ilustrasi yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah jenis penaksiran statistik. Ada dua jenis penaksiran atau pendugaan yang dilakukan terhadap populasi, yaitu yang pertama adalah pendugaan titik atau point estimation. Bila nilai parameter dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil. Contohnya dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa FEB UIN ialah 65 kg. Jadi parameter populasi hanya memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil. Yang kedua adalah pendugaan interval atau interval estimation.
bila nilai parameter diduga dengan memakai beberapa nilai statistik yang berada dalam suatu interval. Contohnya adalah dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa FEB UIN ialah 65 lebih kurang 1 kg. Maksudnya bisa saja kurang dari 65, bisa saja lebih dari 65. Lebih atau kurang 1, ada batas atas dan batas bawah. Ada intervalnya, jadi bisa saja 64 sampai 65 kg. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi menaksir selisih rata-rata. Definisi menaksir selisih rata-rata yaitu apabila kita hendak menaksir perbedaan rata-rata atau μ1 dikurangi μ2 pada dua populasi, maka kita bisa menaksir rata-rata populasi tersebut dengan menggunakan statistik sampel rata-rata atau X1 dikurangi X2. Jika sampel yang diambil dari populasi ke-1 berukuran N1 dan simpangan baku S1 dengan rata-rata X1 dan sampel yang diambil dari populasi kedua berukuran N2 dan simpangan baku S2 dengan rata-rata X2, maka titik taksiran selisih rata-rata populasi atau μ1 dikurangi μ2 adalah X1 dikurangi X2. Di sini rumus untuk sampel besar, yaitu di mana N1 lebih besar dari 30 dan N2 lebih besar dari 30. Maka menggunakan rumus X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang Z alfa per 2 dikali akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2 kurang dari mu. 1 kurang dari mu 2 kurang dari X, 1 kurang dari X2 tambah Z alfa per 2 dikali akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Jika tidak diketahui sigmanya, maka menggunakan rumus kurung buka X bar 1 dikurang X bar 2 kurung tutup dikurang Z. Kurung buka alfa per 2 kurung tutup dikali akar kurung buka S1 per 2 N1 tambah S2 per 2. N2 kurung tutup kurang dari mu. 1 dikurang mu 2 kurang dari kurung buka X bar 1 dikurang X bar 2 kurung tutup tambah Z kurung buka alfa per 2 kurung tutup dikali akar kurung buka S1 per 2 N1 tambah S2 per 2 N2 kurung tutup. Untuk sampel kecil di mana N1 kurang dari sama dengan 30 dan N2 kurang dari sama dengan 30, maka menggunakan rumus kurung buka X bar 1 kurang X bar 2 kurung tutup kurang tekurung buka alfa per 2 kurung tutup dikali akar sigma 1 per 2 N1 tambah sigma 2 per 2 N2 kurang dari mu 1 kurang dari mu 2 kurang dari X 1 kurang dari X2 tambah T alfa per 2 dikali akar sigma 1 per 2 N 1 tambah sigma 2 per 2 N2. Jika sigma tidak diketahui dan varian sama, maka rumus yang digunakan yaitu X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang T alfa per 2 dikali akar S 1 per 2 N1 tambah S 2 per 2 N2 kurang dari mu 1 dikurang mu 2 kurang dari X bar 1 dikurang X bar 2 tambah T alfa per 2 dikali akar S1 per 2 N1 tambah S2 per 2 N2. Jika sigma tidak diketahui, varians tidak sama, maka menggunakan rumus X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang T alfa per 2 dikali akar pin N1 dikurang 1 S1 kuadrat tambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2 kali 1 per N1 tambah 1 per N2 kurang dari mu 1 dikurang mu 2 kurang dari X bar 1 dikurang X bar 2 tambah T alfa per 2 dikali akar N1 dikurang 1 S1 kuadrat tambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2 kali 1 per N1 tambah 1 per N2 dan C. Kita masuk ke contoh soal. Seorang mahasiswa melakukan penelitian terhadap daya tahan dua jenis barang yang fungsinya sama. Barang X memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan varian 90.000 jam. Sedangkan barang Y memiliki rata-rata daya tahan 3.800 jam dengan simpangan baku 200 jam.
Apabila diambil dari masing-masing jenis barang itu 150 unit, maka tentukanlah selisih rata-rata daya tahan kedua barang tersebut dengan tingkat kepercayaan 95. Data yang diketahui yaitu diantaranya NX sama dengan 150, X bar sama dengan 4.500, sigma X kuadrat sama dengan 90.000, N-nya sama dengan 150, Y bar sama dengan 3.000, 800 sigma Y kuadrat sama dengan 40.000. Dan untuk tingkat signifikansi 95%, maka 1 kurang alfa bagi 2 sama dengan 0,95, bagi 2 sama dengan 0,475. Lihat tabel ZAD, maka didapat Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Maka selisih rata-ratanya, yaitu menggunakan rumus X bar 1 dikurang X bar 2, dikurang Z alfa per 2, dikali akar sigma 1 per 2 pangkat N1 tambah sigma 2 per 2 pangkat N2, kurang dari mu 1 dikurang mu 2 kurang dari X bar 1 dikurang X bar 2, tambah Z alfa per 2, dikali akar sigma 1 per 2 pangkat N1 tambah sigma 2 per 2 pangkat N2. Maka masukkan data yang diketahui ke rumus. Kurung buka 4.500 dikurang 3.800, kurung tutup dikurang 1,96 dikali akar kurung. Buka 90.000 per 100. 50 tambah 40.000 per 100. 50 kurung tutup. Kurang dari mu X. Kurang dari mu Y. Kurang dari kurung. Buka 4.500 dikurang 3.800. Kurung tutup. Tambah 1,96 dikali akar kurung buka 90.000 per 150 tambah 40.000 per 150 kurung tutup 700 kurang dari 50 7,700,83766 kurang dari mu X kurang dari 700 tambah 50 7,700,83766 140 2,2991623 kurang dari mu X, kurang dari mu Y, kurang dari 700, tambah 50, 7,700,83766 140, 2,2991623 kurang dari mu X, kurang dari mu Y, kurang dari 750, 7,700,83777. Maka selisih rata-rata daya tahan kedua barang tersebut dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 642,299 jam sampai dengan 757,7 jam. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu membahas mengenai menaksir rata-rata. Pertama, yaitu pengertian penaksiran adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Pada penaksiran, kita mengambil sampel untuk dianalisis, sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi. Ada dua jenis penaksiran garis miring pendugaan dilakukan terhadap populasi. Pertama yaitu pendugaan titik atau OINT estimation. Contohnya, yaitu dari sampel acak rata-rata tinggi badan mahasiswa FEB ialah 65 kg. Kedua, yaitu pendugaan interval atau interval estimation. Contohnya, yaitu dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa FEB ialah 65 kurang lebih 1 kg. Kemudian ada beberapa statistik sampel yang digunakan. Statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi harus memenuhi 3 kriteria berikut, yaitu di antaranya tidak bias atau unbiased. Statistik sampel yang digunakan sebagai penduga atau penaksir harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga. Kedua yaitu efisien. Statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Ketiga yaitu konsisten. Jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Lalu di sini ada materi mengenai penaksiran titik, di mana penaksiran titik adalah metode statistika di mana kita menggunakan satu nilai tunggal dari data sampel untuk menduga, menaksir parameter populasi. Singkatnya yaitu
Dari sekumpulan data sampel, kita ambil satu angka saja sebagai taksiran nilai populasi secara keseluruhan. Contohnya di sini adalah menduga rata-rata berat badan seluruh statistik teaching assistant atau populasi, yaitu caranya dengan menjumlahkan data berat badan dari kelima mahasiswa, lalu dibagi dengan banyaknya mahasiswa yang ada di tebal. Maka hasil akhir yang didapat yaitu 86 kg. Maka 86 kg adalah penaksiran titik untuk rata-rata berat badan populasi asisten statistik. Lalu di sini ada rumus untuk penaksiran interval. Yang pertama, di mana rumus ini berlaku untuk sampel besar, N lebih dari atau sama dengan 30, dari populasi yang tak terbatas, infinite population, atau dari populasi terbatas, finite population, namun N per N kurang dari atau sama dengan 0,05. Rumusnya yaitu minus Z, alfa per 2, dikali sigma per akar, N kurang dari mu kurang dari X bar, plus Z, alfa per 2, dikali sigma per akar N. Kedua, yaitu ada rumus X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, dikali akar N dikurang N per N dikurang 1, kurang dari mu, kurang dari X bar, tambah Z alfa per 2, dikali sigma per akar N dikali akar N dikurang N per N dikurang 1. Rumus ini berlaku untuk sampel besar, N lebih dari atau sama dengan 30, dari populasi terbatas dengan N per N lebih dari 0,05. Ketiga, yaitu ada rumus TE alfa per 2 dikali alfa per 2. DF sama dengan N kurang 1 X bar kurang T alfa per 2 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar tambah T kurung buka alfa per 2 kurung tutup dikali S per akar N. Rumus ini berlaku untuk sampel kecil kurung buka, N kurang dari 30 kurung tutup, dengan menambahkan faktor koreksi kurung buka N kurang dari kurung tutup, per kurung buka N kurang dari 1 kurung tutup, di kedua sisi, jika sampel dari populasi terbatas dengan N per N lebih dari 0,05. Kita masuk ke contoh soalnya. Sebanyak 400 perusahaan swasta asing di Indonesia, seorang researcher menyatakan bahwa dari 80 perusahaan swasta asing di Indonesia yang ia teliti, modal perusahaan swasta asing yang berasal dari penjualan saham di bursa rata-rata senilai 900 juta rupiah. Standar deviasi modal tersebut sebesar 20 juta rupiah. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, berapakah taksiran rata-rata modal perusahaan swasta asing dari penjualan saham di bursa? Untuk menentukan menggunakan rumus yang mana, perlu diketahui dulu 72N-nya. Maka penyelesaiannya, yaitu Z alfa per 2 sama dengan 1 kurang. Alfa per 2 sama dengan 1 kurang 0,05 per 2 sama dengan 0,95 per 2 sama dengan 0,475. Lalu lihat di tabel Z, maka hasil yang didapat sama dengan 1,96900 dikurang 1,96 dikali 20 per akar 80 dikali akar kurung buka 400 dikurang 80 kurung tutup per kurung buka 400 dikurang 1 kurung tutup kurang dari mu kurang dari 900 tambah 1,96 dikali 20 per akar 80 dikali akar kurung buka 400 dikurang 8 kurung tutup per kurung buka 400 dikurang 1 kurung tutup 900 dikurang 1,96 20 per 8,9442 dikali akar 300 20 per 300 90 9 kurang dari mu kurang dari 900 tambah 1,96 dikali 20 per 8,9442 dikali akar 320 per 300 99.900 kurang 1,96 kali 2,236 kali akar 0, 80. 2 kurang dari mu kurang dari 900, tambah 1,96 kali 2,236 kali akar 0, 8, 02, 900, kurang 4,38, 25 kali 0,8, 9554 kurang dari mu
kurang dari 900, tambah 4,38, 25 kali. 0,89554 900 kurang 3,924 9092 kurang dari mu kurang dari 900 tambah 3,9 2490 98.096,07509 kurang dari mu kurang dari 903,92490. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi 5 mengenai menaksir proporsi. Pertama, apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan jumlah kejadian tertentu dengan total keseluruhan. Dalam statistika, proporsi populasi dilambangkan dengan huruf PE, sedangkan proporsi sampel dilambangkan dengan P topi atau P strip. Sebagai contoh, jika 60 dari 100 mahasiswa menyukai kopi, maka proporsinya adalah 0,6. Untuk melakukan penaksiran titik bagi proporsi P dalam suatu percobaan binomial, kita menggunakan statistik P topi sama dengan X per N. Di sini X merupakan banyaknya keberhasilan dalam N usaha, jadi proporsi sampel inilah yang digunakan sebagai taksiran titik untuk parameter P. Menurut teorema limit pusat, untuk jumlah sampel N yang cukup besar, distribusi P topi akan mendekati distribusi normal. Distribusi ini memiliki rata-rata sama dengan P dan variansi sebesar pekaliki dibagi N. Dari sini kita bisa menyatakan peluang menggunakan nilai kurva normal baku Z, yaitu Z sama dengan P topi dikurangi PE, lalu dibagi akar dari PQ per N. Jika pertidaksamaan tersebut dijabarkan, kita memperoleh rumus selang kepercayaan untuk proporsi. Karena nilai P populasi tidak diketahui, maka kita mengganti P dengan taksirannya, yaitu P topi, sehingga selang kepercayaan untuk proporsi adalah P topi dikurangi Z alfa per 2 dikali akar P topi Q topi per N, sampai P topi ditambah Z alfa per 2 dikali akar P topi Q topi per N. Di sini Q topi sama dengan 1 dikurangi P topi, sedangkan Z alfa per 2 diperoleh dari tabel normal sesuai tingkat kepercayaan yang digunakan. Sekarang kita lihat contoh soal. Di kota Yogyakarta diambil sampel acak sebanyak 500 keluarga. Dari jumlah tersebut ditemukan bahwa 340 keluarga memiliki televisi berwarna. Pertama, kita hitung nilai P topi, yaitu 340 dibagi 500, sehingga diperoleh 0,68. Karena tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, maka nilai zeta alfa per 2 adalah 1,96. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh hasil bahwa proporsi sebenarnya berada di antara 0,64 sampai 0,72. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat menyimpulkan bahwa proporsi keluarga yang memiliki televisi berwarna di kota tersebut berada antara 64% hingga 72%. Pada materi ini kita akan membahas tentang menaksir selisih proporsi. Menaksir selisih proporsi digunakan untuk membandingkan dua proporsi dari dua populasi yang berbeda. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah proporsi mahasiswa laki-laki yang menyukai kuliah daring berbeda dengan proporsi mahasiswa perempuan. Untuk masing-masing kelompok, proporsi sampel dihitung dengan rumus P topi, 1 sama dengan X1 per N1, dan P topi 2 sama dengan X2 per N2. X menunjukkan banyaknya kejadian, sedangkan N menunjukkan jumlah sampel. Jika ukuran sampel cukup besar, maka selisih proporsi dapat ditaksir menggunakan interval kepercayaan. Rumus interval kepercayaan terdiri dari selisih proporsi sampel ditambah atau dikurangi nilai Z dikali standar error. Nilai Q topi 1 diperoleh dari 1 dikurangi P topi 1 dan Q topi 2 diperoleh dari 1 dikurangi P topi 2. Nilai Z ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan. Untuk tingkat kepercayaan 95%, nilai Z adalah 1,96. Perhatikan contoh berikut. Dari 500 pemudi, terdapat 325 orang yang menyukai pameran. Sedangkan dari 700 pemuda, terdapat 400 orang yang menyukai pameran. Maka proporsi pemudi yang menyukai pameran adalah 325 dibagi 500, yaitu 0,65. Sedangkan proporsi pemuda adalah 400 dibagi 700, yaitu 0,57. Dari sini kita juga memperoleh Q topi 1 sebesar 0,35 dan Q topi 2 sebesar 0,43. Langkah berikutnya adalah menghitung standar error.
Setelah dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh nilai standar error sebesar 0,0284. Selisih proporsi sampel adalah 0,65 dikurangi 0,57, yaitu 0,08. Kemudian kita hitung interval kepercayaan dengan rumus 0,08 ditambah atau dikurangi 1,96 dikali 0,0284. Hasil akhirnya adalah 0,024 lebih kecil dari P1 dikurangi P2 dan P1 dikurangi P2 lebih kecil dari 0,136. Materi ini kita akan membahas tentang menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah responden atau data yang harus diambil dalam suatu penelitian. Tujuannya agar hasil penelitian dapat mewakili populasi dengan baik. Semakin kecil kesalahan yang ingin kita peroleh, maka semakin besar ukuran sampel yang harus digunakan. Jika simpangan baku populasi sudah diketahui, maka ukuran sampel dapat dihitung dengan rumus N lebih besar dari Z alfa per 2 dikali sigma dibagi BE, kemudian dikuadratkan. Di mana N adalah ukuran sampel, Z adalah nilai tingkat kepercayaan, sigma adalah simpangan baku populasi, dan B adalah batas kesalahan yang masih dapat diterima. Perhatikan contoh berikut. Kita ingin menaksir rata-rata waktu mahasiswa dalam menyelesaikan ujian. Digunakan tingkat kepercayaan 99% dengan batas kesalahan sebesar 0,05 menit dan simpangan baku sebesar 0,5 menit. Pertanyaannya adalah berapa ukuran sampel minimum yang diperlukan. Semua data dimasukkan ke dalam rumus, sehingga diperoleh N lebih besar dari 2,58 dikali 0,5 dibagi 0,05, lalu dikuadratkan. Hasilnya adalah 665,64. Karena ukuran sampel harus berupa bilangan bulat, maka hasil tersebut dibulatkan ke atas menjadi 666. Jadi jumlah sampel minimum yang harus digunakan adalah 666 orang. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan dan semakin kecil batas kesalahan yang diinginkan, maka semakin besar pula ukuran sampel yang diperlukan.